Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 20 September 2020. Adapun tema yang saya ambil adalah tujuan panggilan Tuhan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, tujuan panggilan Tuhan bagi kita. Kita baca ayat nats pokok kita pada pagi ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memanggil kita dengan tujuan seperti yang tadi untuk melakukan perbuatan baik. Ya, tentunya Tuhan memanggil kita dengan tujuan yang pasti dengan standar yang Ia buat. Ya, jadi standarnya adalah standar yang Allah buat. Standar ini tidak bisa digantikan dengan standar yang baru. Kompromi manusia, penyesuaian zaman, keadaan, sehingga standar itu bisa berubah dan disesuaikan. Tidak. Jadi, standarnya adalah standar yang Tuhan buat sendiri. Dengan ketentuan dari Allah sendiri, tidak bisa diubah oleh situasi dan kondisi tertentu. Sehingga kebenaran itu menjadi sebuah yang relatif, itu sama sekali tidak boleh diubah. Adapun maksud tujuan Allah yang absolut itu adalah bagi kita yang pertama, agar kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Iya, jadi standar kekudusan Allah, standar kesucian yang Allah buat kepada manusia itu tidak boleh diubah sama sekali oleh keadaan zaman, oleh kompromi. Misalkan karena keadaan zaman yang sudah rumit, ya, sudah rusak dan sebagainya, maka standar itu diturunkan. Contohnya misalkan orang memperbolehkan LGBT, tokoh-tokoh gereja tertentu memperbolehkan LGBT, karena supaya sesuai dengan zaman. Oh tidak, standar Tuhan tetap adalah Ia memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kalaupun ada beberapa gereja yang memperbolehkan menikahkan sesama jenis, baik itu homo atau lesbian, itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kudus di dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang pertama artinya kodas, atau berarti dipisahkan. Kenapa? Kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan, jangan sampai tercemar hidup kita. Kita harus dipisahkan dari dunia ini. Dalam arti sifat, tabiat, perbuatan, kehendak, pikiran, perasaan, apapun hati kita, semua harus dipisahkan dari cara-cara dunia ini. Kalau ada seekor kambing, dia mengalami satu penyakit, dan supaya dia tidak menularkan, maka dia harus dipisahkan dari kawanan kambing yang lain. Atau kalau ada seekor ayam terkena penyakit tetelo, istilahnya itu penyakit yang menular, maka dia pun harus dipisahkan supaya tidak menularkan ke hal yang lain. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus dipisahkan agar tidak tertular dengan dunia ini, tidak tercemar dengan dunia ini. Kita harus hidup kudus, kita harus benar di hadapan Tuhan sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Lalu ayat yang berikutnya, kata kudus dalam bahasa Yunani disebut dengan kata hakios, berarti pikiran dan tindakan yang disucikan. Pikiran dan tindakan kita perlu disucikan oleh Tuhan sendiri, sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tidak memiliki pikiran-pikiran yang sejenis dengan dunia ini, dengan cara-cara dari dunia ini. Dengan kata lain sekali lagi, bahwa tujuan Allah memanggil kita supaya kita hidup kudus dan benar sesuai firman-Nya, tidak bisa dikompromikan dengan dunia ini. Ya. Adapun tujuan yang kedua, Allah memanggil kita adalah supaya kita hidup di dalam ajaran yang sehat. Kita buka ayatnya 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Iya, saat ini sedang ramai di dunia medsos ataupun secara dunia langsung yang bersentuhan tentang banyak ajaran yang menentang iman Kristen yang benar, menentang Konsili Nikea tahun 325 Masehi, menentang Tritunggal yang benar yang dituangkan oleh Bapak Gereja.
Memang pendapat-pendapat ini selalu bersilangan karena dibumbui dengan beberapa pemikiran tradisi Yunani pada zaman itu. Yang pertama yang sekarang sedang ramai adalah namanya Sabellian. Sabellian ini dibuat oleh seorang teolog ya, namanya Sabellius. Sabellius ini menyamarkan antara ide diri pribadi dengan Alkitab. Dan ia mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi satu pribadi dalam 3 manifestasi. Padahal Alkitab tidak pernah katakan yang seperti ini. Yang kedua adalah ajaran yang kurang sehat adalah Mormon yang menganut tritheisme. Artinya Allah itu 3 pribadi yang tunggal. Tetapi Mormon ini mengatakan bahwa Allah Bapa itu tingkatnya lebih tinggi daripada Allah Anak. Sehingga mereka tidak mempercayai kalau Yesus itu maha hadir. Yesus mempunyai hakiki, keesaan, kekudusan, kesucian, kemahatauan yang sama dengan Allah Bapa. Itu Mormon. Padahal Tritunggal kita mempercayai bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mempunyai kedudukan yang sama, kesucian yang sama, keesaan yang tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga adalah saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah kecil yang kedudukannya di bawah Tuhan sedikit. Dia terbatas dalam waktu dan ruangan dan tempat. Dan mereka hanya mempercayai Yehova sebagai Allah Bapa dan Yesus adalah nabi biasa. Yang jelas ini bertentangan dengan iman Kristen Allah Tritunggal kita. Yang selanjutnya adalah Oneness. Oneness ini mulai populer di abad ke-20 tahun 1914 oleh William Seymour. Dia mengatakan Allah itu satu pribadi, ya. Jadi 3 hakikat seperti matahari itu ada panasnya, ada hangatnya, dan ada sinarnya. Jadi bukan 3 pribadi dalam keesaan, tapi satu pribadi dalam 3 manifestasi. Kalau saudara menerima hal ini, silakan saja. Mereka belum mempercayai, tetapi mereka jangan menyerang iman Kristen, iman Tritunggal yang sebenarnya. Kita, umat Kristen, orang Protestan, orang karismatik, orang Injili, bahkan saudara kita orang Katolik, semua mempercayai Allah Tritunggal yang dibuat oleh Bapa Gereja sebagai manifestasi daripada firman Allah yang sesungguhnya. Mengapa kita mempercayai Allah yang Tritunggal? Kejadian 1 ayat 1 disitu dikatakan bahwa Allah itu ditulis dengan kata Elohim. Ya, waktu Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Lalu Kejadian 1 ayat 26 disitu dikatakan juga marilah kita. Dan Allah disitu juga ditulis dengan kata Elohim. Elohim adalah kata Allah yang berarti jamak yang dipakai dari 2000 lebih kata di dalam Perjanjian Lama. Kalau Allah yang tunggal itu ditulis dengan kata Eloah. Untuk lebih jelasnya, tidak memperpanjang hal yang lain, kita membaca dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19 nanti ditampilkan di layar. Di situ saya akan jelaskan sedikit saja bahwa kita ini mempercayai Allah yang Tritunggal. Di situ dikatakan begini di dalam bahasa Indonesia, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada tampilan bahasa Yunaninya yang mengatakan es autonoma tu patros kai to holo kai to hagio pneumatos. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita lihat di sini, go therefore and teach of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost Spirit. Jadi dikatakan bahwa name itu ditulis dengan kata tunggal, bukan kata jamak, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Esa dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dimanapun saudara mendengar selain pelajaran yang benar ini, itu bukan ajaran yang sehat, yang kita harus tolak, yang Alkitab katakan bahwa kita tetap harus berada pada ajaran yang sehat. Dan hal yang ketiga, yaitu tujuan panggilan Tuhan bagi hidup kita adalah kita harus memiliki visi kerajaan Allah,
yaitu memiliki hidup yang berpengaruh bagi dunia ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dilanjutkan dengan Efesus pasal 4 ayat 2 dan Matius 5 ayat yang ke-7. Kita dengarkan bersama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Iya, jadi jelas sekali bahwa Tuhan datang, Tuhan ingin supaya hidup kita memiliki pengaruh yang baik bagi dunia ini. Karena itu kita ditempatkan, dilengkapi dengan segala perbuatan baik. Termasuk juga kemurahan hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam bahasa Yunani itu sedang kata ergois agathos, artinya hidup dan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Sudahkah saudara memuliakan Tuhan? Ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika dipanggil oleh Tuhan, kita ditempatkan di muka bumi ini. Tujuan kita itu memiliki visi kerajaan Allah, yaitu memiliki pengaruh yang baik bagi dunia ini, sehingga orang lain juga memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, tujuan panggilan Tuhan bagi kita adalah menjadikan kita manusia yang produktif. Yohanes 15 ayat yang ke-16, kita dengarkan bersama. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, inilah tujuan panggilan Tuhan bagi kita yang keempat adalah supaya kita menjadi manusia yang produktif. Perhatikan kata-kata di situ. Pertama, pergi, lalu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan meno atau tinggal pada pokok anggurnya. Jadi kapan dan dimanapun sebagai seorang Kristen kita harus menghasilkan buah yang terus-menerus. Lalu apa yang kita minta kepada Tuhan, kita akan mendapatkannya. Sudahkah saudara membawa jiwa bagi Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Dan jangan lupa juga untuk menjauhi ajaran-ajaran yang tidak sehat di dunia ini. Kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkat hati kita, katakan betapa mencintai ya Tuhan. Katakan betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, kau selalu menyertai. Oh, katakan betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa sentuh hatiku. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kau membantu rencana hatiku.
Ajarku mengerti sebuah kasih, katakan, yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi apa bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau memanggil kami ya Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Engkau memanggil kami supaya kami kudus, tidak benar di hadapan-Mu. Itu adalah standar-Mu sendiri. Tidak bisa diturunkan standar ini dengan keadaan zaman, dengan kompromi manusia, dengan situasi dan kondisi apapun di dunia ini. Itulah yang Kau panggil bagi hidup kami. Dan Kau memanggil kami supaya kami hidup dalam ajaran yang sehat, ajaran yang tidak memisahkan pribadi Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oh, Allah yang tiga pribadi, yang di dalam hakikatnya adalah sama sederajat dalam kesucian, keesaan, kemuliaan, keagungan. Oh Tuhan, biarkan kami juga menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Engkau lengkapi bagi hidup kami. Biarkan kami juga memiliki visi kerajaan Allah dalam hidup kini, untuk kami pergi menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap ya Tuhan. Berkati firman Allah yang telah kami dengar, siapapun kami, dimanapun kami berada, agar firman ini menjadi pegangan, menjadi sulu bagi kehidupan kami. Kami tak jemu berdoa untuk rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka tempat Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kesulitan, dalam hal ekonomi. Tuhan mencukupi mereka ya Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kesusahan untuk hal sesuatu, kehilangan pekerjaan apapun. Ya Tuhan, Kau buka jalan untuk hidup mereka. Kau berikan pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Mereka yang lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan hamba Tuhan yang pedalaman. Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah lelah, kami percaya Kau menjangkau Tuhan, mencukupi hidup mereka. Kami memberkati juga sidang jemaat-Mu yang sampai hari ini Tuhan belum dapat berkumpul bersama. Tuhan tetap menjangkau, memberkati hidup mereka dimanapun mereka berada. Kita tetap berada dalam sikap doa. Angkat tangan saudara, kita pulang untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian
mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, kita semua yang mendengar firman Allah ini, menerima berkat ini, berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.